Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinesa Fitri, perwakilan dari kelompok 2 psikoterapi kelas 6 PIA yang diampu oleh Ibu Rena Kinara Arwotas, MC Psikolog. Nah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar Islam tentang kepribadian. Oke, pertama anggota dari kelompok 2. Kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Farhan dengan NIM 181504004. Kemudian ada Tarilus Tarisa Putri dengan NIM 181504005. Kemudian saya sendiri dengan NIM 181504006. Nah, pembahasan kami dalam materi ini yang pertama, konsep dasar Islam tentang kepribadian. Nah, yang kedua, objek dari psikoterapi Islam. Kemudian yang ketiga, tujuan dari terapi. Yang keempat, bentuk-bentuk psikoterapi. Dan yang kelima, peran terapis. Nah, langsung saja materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu konsep dasar Islam tentang kepribadian. Nah, ada beberapa pengertian atau konsep dasar Islam tentang kepribadian ini sendiri. Yang pertama, definisi kepribadian menurut ilmuwan Muslim. Nah, seorang ilmuwan Muslim bernama Hafiz Abdurrahman menjelaskan atau mendefinisikan kepribadian adalah akumulasi dari cara berpikir seseorang dalam menghukumi realitas, serta kecenderungan bagaimana seseorang ini nafsiyahnya terhadap realitas tersebut. Nah, yang kedua ada definisi kepribadian Islami. Kepribadian yang Islami merupakan suatu kesatuan integrasi dari cara kerja akal, akliyah, dan nafsiyah seseorang berdasarkan akidah Islam yang kemudian melahirkan sebuah perbuatan. Nah, kemudian unsur-unsur pembentuk kepribadian menurut ilmuwan Muslim. Nah, seorang ilmuwan Muslim yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Yadi Purwanto menjelaskan unsur kepribadian manusia terdiri dari potensi nafsiyah, jasad dan juga naluri, dan juga potensi akliyah atau akal seseorang. Nah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu objek psikoterapi Islam. Nah, di sini objek psikoterapi Islam itu ada 4. Yang pertama mental, yang kedua spiritual, yang ketiga akhlak, dan yang terakhir ada fisik. Nah, mental di sini berhubungan dengan pikiran manusia, pikiran, kemudian akalnya, ingatannya, atau proses yang berasosiasi dengan pikiran, akal, dan ingatan seseorang. Seperti misalnya mudah lupa, malas berpikir, tidak mampu berkonsentrasi, picik, tidak dapat mengambil suatu keputusan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada objeknya yaitu spiritual, yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh. Spiritual, ruh seseorang, semangat atau jiwa religius seseorang yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesalehan yang menyangkut nilai-nilai transendental, atau seperti misalnya syirik, nifak, fasik, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada akhlak, yaitu suatu keadaan di mana keadaan ini melekat pada manusia yang padanya lahir sebuah perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, perimbangan atau pemikiran sikap mental, watak yang terjabarkan dalam bentuk berpikir. Kemudian ada yang terakhir yaitu fisik. Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi Islam, kecuali memang kalau ada izin dari Allah misalnya. Selanjutnya, tujuan terapi. Adapun tujuan terapi ialah yang pertama memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmani dan rohani, atau kesehatan mental, spiritual, dan moral, atau kesehatan jiwa dan raganya. Yang kedua, menggali dan mengimbangkan potensi esensi sumber daya insani. Yang ketiga, mengantarkan individu kepada perbuatan konstruksi dalam kepribadian dan etos kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keihsanan, dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari dan nyata. Yang kelima, mengantarkan individu mengenal, mencintai, dan berjumpa dengan esensi diri sendiri atau jati diri sendiri. Nah,
Selain digunakan untuk penyembuhan penyakit mental, psikoterapi juga dapat digunakan untuk membantu mempertahankan dan membangun integritas jiwa agar seseorang dapat sembuh secara sehat dan memiliki kemampuan penyesuaian diri secara efektif terhadap lingkungannya. Selanjutnya, bentuk-bentuk psikoterapi Islam. Yang pertama, psikodinamik psikoanalitik psikoterapi adalah di mana seseorang terapis psikoanalisasikan mendorong klien untuk mengatakan apapun yang terjadi melalui pikirannya. Hal ini akan membantu klien untuk menyadari makna tersembunyi dari pola dalam apa yang klien lakukan atau katakan yang mungkin berkontribusi terhadap masalah. Klien akan diberi waktu untuk berpikir dan berbicara tentang perasaannya dan tentang diri sendiri, orang lain, terutama keluarga, orang terdekat. Biasanya klien akan membahas apa yang terjadi dalam hidup klien saat ini, yang telah terjadi di masa lalu, bagaimana masa lalunya dapat mempengaruhi bagaimana Anda merasa berpikir dan berperilaku sekarang. Yang kedua, terapi perilaku kognitif adalah suatu bentuk psikoterapi dengan cara membantu klien dalam mengatasi masalah, yaitu dengan mengubah cara klien berperilaku. Sebagai contohnya, klien mungkin perlu untuk mengatasi rasa takut atau fobianya. Yang selanjutnya, terapi kognitif analitis adalah suatu bentuk pengobatan di mana seseorang terapis bentuk pasien untuk memahami hal-hal yang tidak beres di masa lalunya dan mengekspresikan bagaimana untuk memastikan bahwa mereka tidak bersalah pada waktu yang akan datang. Yang selanjutnya, terapi interpersonal adalah suatu bentuk psikoterapi untuk pengobatan untuk depresi. Hal ini bertujuan untuk membantu klien untuk memahami bagaimana masalah yang dihadapinya dan membantu klien untuk mengetahui bagaimana memperkuat hubungan antara sesama dan menemukan bagaimana cara baik untuk mengatasi masalah. Yang selanjutnya, terapi humanistik adalah suatu bentuk terapi yang berfokus untuk mengenali kemampuan manusia dalam bidang-bidang seperti kreativitas, pertumbuhan pribadi, dan pilihan. Tujuan utamanya adalah untuk mencari bagaimana individu memandang dirinya mereka sendiri dan untuk menggali pertumbuhan, mengarahkan diri sendiri dan tanggung jawab. Metode ini membantu klien dalam upaya untuk mengenali kekuatan mereka dengan pengalaman dan pemahamannya. Materi terakhir yaitu tentang selanjutnya yaitu peran terapi. Dalam beberapa teknik psikoterapi terdapat perbedaan peran terapis pula. Berikut beberapa teknik psikoterapi berserta peran terapinya. Psikoterapi eksplorasi tujuannya mengurangi kekuatan gaya defensif. Yang kedua, memperbaiki kemampuan mengintegrasi pengertian intelektual dan wawasan emosionalnya. Yang selanjutnya, mengungkapkan dan melalui pengalaman traumatik masa lalu yang menyakitkan. Yang kedua yaitu peran terapis menyusun kembali, mengintegrasikan, merekonstruksikan atau menghubungkan data klinis berkaitan dengan perkembangan awal. Psikoterapi direktif atau arahnya tujuannya perubahan perilaku maladaptif, meningkatkan dan mengajarkan perilaku adaptif
adaptif. Peran terapisnya yaitu sebagai konsultan guru penasehat. Tekniknya konfrontasi meyakinkan, kembali saran desensitasinya. Kedua, paparan sistem pembelajaran, pemodelan, pelatihan, dan relaksi. Psikoterapi ekspersial tujuannya meningkatkan kesadaran akan pengalaman dalam memperbaiki kemampuan mengekspresikan emosi, meningkatkan perasaan dapat dimengerti oleh orang lain. Peran terapis sebagai teman non-otoriter. Tekniknya empati, merasakan pengalaman dengan pasien, konfrontasi. Psikoterapi suportif tujuannya meningkatkan kesadaran realitas, membantu pengembangan keterampilan penyesuaian dengan perilaku adaptif realitas, memberikan dorongan di asuhan. Selain peran terapisnya sebagai wali guru yang mendukung, tekniknya adalah menyatakan penuh hormat, pujian, meyakinkan kembali fungsi peminjaman dan pendidikannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.